Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai organization plan pada mata kuliah perencanaan bisnis. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 7 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok 7 yang pertama, saya sendiri, yaitu IKD Yogi Prandika, NIM 1817041111 sebagai moderator dan penyaji pertama. Kemudian ada teman saya, Kadek Marcella, NIM 1817041112, kemudian Igusti Putu Budiana, NIM 1817041134, dan yang terakhir Putu Rizky Surya Dipa Adnyana, NIM 18171137. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian organisasi. Nah, apa sih organisasi itu? Secara umum, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja yang khusus. Kemudian adapun pengertian dari organisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Stoner. Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian menurut James D. Money mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang ketiga, menurut Kester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kemudian yang keempat, menurut Stephen P. Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat didefinisikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus secara untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Kemudian yang kelima yaitu menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Kemudian menurut Dr. Handes Melayu SP Hasibuan mengatakan organisasi ialah suatu sistem perserikatan formal, terstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang terakhir menurut Profesor Dr. M.R. Pradyudi Armo Sudiro mengatakan bahwa organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tujuan dari organisasi. Adapun tujuan dari dibentuknya organisasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Kemudian yang ketiga, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Yang keempat, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Yang kelima, wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Yang keenam, membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama. Yang ketujuh,
mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal dari sebuah organisasi. Baik, langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk dari organisasi. Berbagai bentuk organisasi yang berbeda-beda tergantung dari aspek dan sudut pandang masing-masing. Berdasarkan sifat hubungan pribadi orang-orang di dalam organisasi, organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi formal dan informal. Nah, apa sih organisasi formal dan informal itu? Organisasi formal adalah setiap bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang diatur dan dilaporkan secara resmi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan organisasi informal merupakan sisi lain yang berada di dalam organisasi formal yang mempengaruhi tumbuh kembangnya hubungan dan aktivitas antara orang-orang di dalam organisasi yang tidak diatur di dalam struktur organisasi. Kemudian, yang selanjutnya, dilihat dari sisi kepemilikan dan pengelolaannya, terdapat dua organisasi, yaitu swasta dan pemerintah. Kemudian, yang selanjutnya dilihat dari jumlah orang yang memegang pimpinan organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk tunggal dan bentuk komisi. Bentuk tunggal ialah puncak pimpinan berada di tangan satu orang, semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber dan bermuara kepadanya. Sedangkan bentuk komisi, dalam hal ini pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang. Nah, untuk selanjutnya, organisasi kalau kita lihat dari segi wewenang, tanggung jawab, serta hubungan kerja dalam organisasi dapat dikemukakan adanya 4 tipe atau bentuk organisasi. Antara lain yang pertama yaitu organisasi garis, di mana organisasi ini pengelolaannya yang berkaitan dengan tugas-tugas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berada di satu tangan dan garis kewenangan langsung dari pimpinan kepada bawahannya. Adapun ciri-ciri yang menonjol dari tipe ini adalah tujuan organisasi masih sederhana, jumlah karyawan yang sedikit, pimpinan dan semua saling mengenal, hubungan karyawan dengan pimpinan bersifat langsung, kemudian tingkat spesialisasi belum begitu tinggi. Kemudian organisasi yang selanjutnya adalah organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf biasanya digunakan untuk organisasi yang besar. Daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam dan rumit. Beberapa keunggulan dari organisasi ini adalah digunakan oleh setiap organisasi yang bagaimanapun besarnya, apapun tujuannya, serta bagaimanapun luas tugasnya. Kemudian yang ketiga yaitu organisasi panitia. Beberapa ciri dari organisasi ini antara lain memiliki tugas tertentu dan jangka waktu berlakunya terbatas. Seluruh unsur pimpinan duduk dalam panitia. Tugas kepemimpinan dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara kolektif. Semua anggota mempunyai hak atau wewenang atau tanggung jawab yang umumnya sama, serta para pelaksana dikelompokkan menurut bidang tugas tertentu. Nah, untuk organisasi yang terakhir yaitu organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan macam fungsi yang harus dilaksanakan. Adapun ciri-ciri dari organisasi ini adalah pembidangan tugas secara jelas dan tegas dapat dibedakan. Kemudian para pimpinan pada unit tertentu memiliki wewenang komando pada unitnya sendiri tanpa persetujuan langsung dari pimpinan tertinggi. Pembagian unit-unit organisasi didasarkan pada spesialisasi tugas dan dapat melaksanakan tugas tidak banyak memerlukan koordinasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Saya Kadang Marcela NIM 18170411112. Baik, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi, mulai dari pengertian struktur organisasi. Setiap perusahaan pada umumnya mempunyai struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan organisasi. Dengan kata lain, penyusunan struktur organisasi adalah langkah terancana dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kemudian mengenai unsur-unsur struktur organisasi, seperti halnya dalam organ tubuh manusia, dalam struktur organisasi pun terdapat elemen ataupun unsur yang perlu dianalisis. Yang pertama, spesialisasi aktivitas. Spesialisasi aktivitas ini mengacu pada spesialisasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi, dan peraturan-peraturan tugas tersebut menjadi satuan kerja. Di dalam sebuah organisasi, pembagian tugas pekerjaan adalah keharusan mutlak. Tanpa itu, kemungkinan terjadinya tumpang tindih sangatlah besar. Kedua, standarisasi aktivitas. Standarisasi kegiatan merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakan dugaan aktivitasnya. Menstandarisasi berarti menjadikan kegiatan pekerjaan seragam. Ketiga, koordinasi aktivitas. Koordinasi aktivitas yaitu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dan fungsi-fungsi suborganisasi dalam berbagai departemen atau bagian dalam organisasi untuk menciptakan keserasian gerak langkah unit-unit yang ada dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Keempat, sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan mengacu pada lokasi otoritas pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi yang desentralisasi, keputusan diambil pada tingkat tinggi oleh manajer puncak atau bahkan oleh seorang saja. Dalam struktur yang didesentralisasikan, gaya pengambilan keputusan dibagi antara para bawahan pada hierarki manajemen menengah dan bawah. Lanjut pada jenis struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi berdasarkan fungsi atau fungsionalnya. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling utama digunakan oleh suatu organisasi atau dibilang paling umum. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemen seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Kedua, struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar. Struktur organisasi berdasarkan produk ini adalah struktur organisasi yang mengumpulkan dalam satu unit kerjasama yang terlibat dalam produksi dan pemasaran dari sebuah produk ataupun kelompok produk yang terkait dan berhubungan dengan tipe pelanggan tertentu. Kemudian yang ketiga, struktur organisasi matriks digunakan untuk menggabungkan kelebihan struktur fungsional dan kelebihan dari struktur produk secara bersama-sama. Struktur organisasi matriks ini sering juga disebut dengan struktur organisasi proyek karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek-proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Dan berlanjut kepada faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama ada faktor strategi organisasi. Strategi organisasi ini dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk mencapai tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Maka jika terjadi perubahan pada strategi organisasi, akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasi. Kemudian faktor skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor, diantaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Kemudian teknologi. Faktor teknologi yang dimaksud di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Kemudian faktor lingkungan. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Sebaliknya, lingkungan yang cenderung statis tidak akan terlalu banyak mengubah struktur organisasi. Kemudian lanjut kepada langkah penyusunan struktur organisasi yang efektif. Yang pertama yaitu merancang struktur organisasi perusahaan sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan itu. Kemudian kedua, merancang struktur organisasi setelah merumuskan bisnis. Poin pentingnya juga diperhatikan untuk membuat struktur organisasi perusahaan adalah mengetahui sasaran bisnis yang ingin dicapai, rumusan apa saja bisnis yang ingin dikelola, dan apa saja sasarannya.
Ketiga, pertimbangkan bakat serta talenta pekerja. Keempat, pertimbangkan umur pekerja. Kelima, jelaskan kepada pekerja terkait posisi atau jabatan yang mungkin tidak sesuai dengan bakat mereka. Keenam, berlakukan self-assessment kepada pekerja. Ketujuh, buat struktur organisasi perusahaan yang ramping. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Baik, di sini saya Gusti Putu Budiana, NIM 18170411134, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan, di samping faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia ini harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perusahaan. Ini adalah salah satu fungsi dari perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya, peranan pengelolaan sumber daya manusia. Biasanya dalam satu organisasi dibentuk satuan kerja yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang secara fungsional bertanggung jawab dalam melakukan berbagai kegiatan dan mengambil berbagai langkah dalam manajemen sumber daya manusia. Terdapat dua alasan dibentuknya satuan kerja ataupun fungsional dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, meskipun benar bahwa setiap manajer adalah juga manajer sumber daya manusia, secara operasional manajer yang bersangkutan diserahi tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik. Kemudian dewasa ini manajemen sumber daya manusia mutlak perlu ditangani secara profesional. Dengan demikian manajemen sumber daya manusia yang sangat kompleks itu dapat ditangani dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah tujuan pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini ada beberapa tujuan-tujuan yang terdapat dalam manajemen sumber daya manusia. Terdiri dari 4 tujuan, yaitu yang pertama tujuan organisasional. Tujuan organisasional ini ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi kepada pencapaian efektivitas organisasi. Kemudian yang kedua, tujuan fungsional. Tujuan fungsional ini ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian yang ketiga ada tujuan sosial. Ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimalisasi dampak negatif terhadap organisasi. Kemudian yang keempat adalah tujuan personal. Ditunjukkan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya. Minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika karyawan harus dipertahankan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Om Swastiastu. Saya Putri Rizky Suryadi Pak Adnyana akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, langsung saja, yaitu mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia. Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia adalah segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan mulai dari perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan tenaga kerja, hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja, guna menempatkan dan tetap memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu, serta bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut. Secara garis besar, proses manajemen sumber daya manusia dibagi ke dalam 5 bagian fungsi utama yang terdiri dari 1. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi merupakan seperangkat kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan kebutuhan pegawai atau sumber daya manusia dari suatu organisasi di masa mendatang. Melalui estimasi jumlah dan jenis pegawai yang diperlukan oleh seluruh bagian-bagian kepegawaian, dapat menyusun rencana secara lebih baik dan dalam hal-hal yang menjadi lingkup pekerjaannya. Misalnya, penarikan pegawai, seksi pegawai, dan lain sebagainya.
Perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. 2. Penyediaan sumber daya manusia. Dalam penyediaan sumber daya manusia, rekrutmen adalah upaya untuk mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi sesuai dengan perencanaan tenaga kerja. Terdapat dua macam rekrutmen, antara lain rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal adalah proses untuk mendapat tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki perusahaan, seperti halnya rotasi tempat kerja. Rekrutmen eksternal adalah proses perekrutan perusahaan yang didapat dari luar perusahaan atau seringkali disebut dengan outsourcing. Upaya ini dapat dilakukan melalui iklan-iklan di media massa, interview di kampus-kampus, atau melalui agen penyaluran tenaga kerja tertentu. Seleksi tenaga kerja adalah langkah selanjutnya yang harus dilakukan perusahaan setelah perusahaan menetapkan jenis rekrutmen yang akan dilakukan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan langkah kelanjutan dari proses penyediaan tenaga kerja yang pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara tenaga kerja yang tersedia tetap memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga selaras dengan perencanaan strategis perusahaan serta tujuan perusahaan dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan. Keempat, pemeliharaan tenaga kerja. Jika tenaga kerja telah dipilih dari sumber yang terbaik, kemudian diberikan program terbaik, maka perusahaan dapat berharap bahwa tenaga kerja yang telah dipilih akan memberi kinerja terbaik bagi perusahaan. Jika tenaga kerja telah memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan, proses selanjutnya adalah pemeliharaan tenaga kerja. Ini sangat penting untuk dilakukan guna menjamin agar tenaga kerja yang dimiliki perusahaan terpelihara produktivitas, efektivitas, dan efisiensinya. Secara garis besar, bentuk pemeliharaan tenaga kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah berupa program pemberian kompensasi dan benefit. 5. Pemanfaatan sumber daya manusia. Langkah terakhir dari proses manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan tenaga kerja. Langkah ini merupakan upaya untuk memelihara tenaga kerja agar senantiasa sejalan dengan rencana strategis perusahaan. Perusahaan biasanya melakukan beberapa program untuk tetap memastikan tenaga kerjanya senantiasa sesuai dengan perencanaan strategis perusahaan. Lanjut ke prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya manusia. Ada 3 prinsip dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia, yaitu: pertama, orientasi pada pelayanan. Dengan berupaya memenuhi kebutuhan dan keinginan sumber daya manusia di masa kecenderungannya, sumber daya manusia yang puas akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumennya. Kedua, membangun kesempatan terhadap sumber daya manusia untuk berperan aktif dalam perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan semangat kerja dan memotivasi sumber daya manusia agar mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ketiga, mampu menentukan jiwa entrepreneur sumber daya manusia perusahaan. Baik, sekian presentasi yang saya berikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, itu tadi pemaparan materi mengenai organization plan, di mana dijelaskan pengertian organisasi, tujuan organisasi, jenis-jenis organisasi, dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pertanyaan, kemudian tanggapan. Kami dari kelompok 7 membuka sesi tanya jawab dan menampung 5 pertanyaan. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan memberikan pertanyaan, saya harap dapat memberikan tanggapan. Terima kasih.